Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ikhwani fillah rahimakumullah, ittaqullaha rabbakum la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah pada siang hari ini. Semoga ibadah yang kita lakukan selalu berlandaskan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat serta umatnya yang setia mengikuti perintah-perintah dan ajarannya. Dalam kesempatan khutbah singkat pada siang hari ini, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan jamaah sholat Jum'ah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan di antara upaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperhatikan dan merawat anak putra putri kita tercinta agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua atau kita semuanya dalam berbagai aspek kehidupannya. Di antara tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik dari berbagai aspek lainnya. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan di masa yang akan datang. Sebagai generasi penerus, maka seorang anak harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena anak bisa menjadi sebab buat orang tua, dan anak juga bisa menjadi cobaan bagi orang tua, sehingga kita sebagai orang tua harus sabar menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya Allah Ta'ala a'lam bimuradih. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan,
dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita tentang salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi batu ujian yang harus selalu dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam, maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dan dari hasil ketaatan mereka semuanya. Di sisi lain, fenomena yang ada sekarang ini menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Salah satu contoh, masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka, seperti mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 3 tanggung jawab orang tua dalam merawat dan mendidik putra-putri tercintanya. Yaitu yang pertama, hendaklah orang tua memelihara dan membesarkannya. Orang tua bertanggung jawab dalam memelihara dan membesarkan putra-putri tercintanya. Hal ini merupakan dorongan alami yang dilakukan karena sudah sepatutnya orang tua memelihara dan membesarkan anak-anaknya, seperti halnya memenuhi kebutuhan makan, minum, dan merawat mereka semuanya. Yang kedua, hendaklah orang tua melindungi dan menjamin kesehatannya. Orang tua selain memelihara dan membesarkan, juga harus mampu melindungi dan menjamin kesehatan putra-putri tercintanya, baik itu secara jasmani maupun secara ruhani, dari berbagai gangguan yang ada di sekitar kita, baik itu dalam keluarga, gangguan dari sekolah, dan dari masyarakat lingkungan sekitar. Lingkungan sementara atau senantiasa memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pembentukan pribadi anak. Oleh karena itu, orang tua diharuskan untuk mengontrol, memelihara pergaulan anak-anak tercintanya, karena lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani putra-putri tercinta kita. Kenalkan dan dekatkan putra-putri tercinta kita dengan pergaulan yang positif, serta hindarkan dan jauhkan putra-putri tercinta kita dari pergaulan yang negatif. Yang ketiga, dari aspek pendidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah sokok guru dari kehidupan manusia, yang merupakan bagian dan usaha manusia untuk membina, mengasah, dan membentuk kepribadian, baik itu melalui media pendidikan formal maupun non-formal. Menurut Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawab terhadap putra-putri tercintanya, dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk melahirkan anak-anak atau putra-putri yang menjadi generasi insan yang rabbani, yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Pendidikan agama adalah bagian dari pendidikan dalam keluarga, sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, demi terciptanya kebahagiaan
di dunia dan di akhirat putra-putri tercinta kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Maka kedua orang tuanya lah yang dapat menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini bagi kita atau orang tua yang sedang menitipkan putra-putri tercinta kita di sekolah formal atau sekolah umum, hendaknya lebih dijaga dan lindungi putra-putri tercinta kita, serta dikuatkan dan tidak meninggalkan pendidikan agama, agar selalu terjaga kemuliaan putra-putri tercinta kita. Dan bagi kita atau bagi orang tua yang saat ini sedang menitipkan putra-putri tercintanya di pesantren-pesantren, demi Allah, bersyukur dan berbahagialah karena mereka saat ini sedang berada di sebaik-baik tempat. Beri motivasi atau semangat kepada mereka untuk bisa menimba ilmu di pesantren-pesantren mereka semuanya. Demi Allah, mereka saat ini sedang dibina, dididik oleh pengasuh atau guru-guru mulia yang tidak hanya memikirkan keberhasilan dunia semata, tapi guru-guru mulia tersebut menginginkan dan memikirkan keberhasilan, kebahagiaan putra-putri tercinta kita di dunia maupun di akhiratnya. Jikalau akhirat yang menjadi tujuan utama, maka insya Allah dunia pun akan dengan mudah didapat dan diraih. Sebagaimana filosofi menanam padi. Jika kita menanam padi, maka rumput atau ilalang pasti akan tumbuh di sekitar padi tersebut. Itu ibarat akhirat dan dunia. Tapi sebaliknya, jika kita menanam rumput, maka mustahil akan tumbuh padi di sekitar rumput tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang menjaga dan menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa putra-putri tercinta kita yang dititipkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika liman jahana 'abdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ikhwanillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.